Ya, hari ini luar biasa mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di deklarasi Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) yang merupakan kumpulan dari anak-anak muda ya. Jadi ini adalah organisasi kepemudaan di Tangerang Selatan yang menyatakan dukungan untuk Muhammad Saraswati. Ya, Mbak, hari ini kan hari Pancasila ya? Ya. Maknanya buat Mbak gimana? Ya, tentunya kita harus selalu mengingatkan diri kita masing-masing. Dan untuk anak-anak muda jangan lupa sejarah bagaimana Pancasila ini betul-betul menjadi cikal bakal dan menjadi alasan kenapa kita bisa bersatu sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada orang-orang pahlawan-pahlawan yang tentunya telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Pancasila dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mbak, dari tadi berbicara tentang anak muda, tanggapan anak muda di Tangsel itu memang seperti apa sih Mbak di pandangan Mbak? Potensi yang sangat banyak sekali itu masih tertimbun, belum semuanya potensi keluar secara maksimal, apakah itu di bidang olahraga atau di bidang seni atau bahkan juga di bidang usaha. Sebenarnya anak-anak muda di seluruh Indonesia tapi terutama di Tangerang Selatan hanya membutuhkan kesempatan dan membutuhkan akses untuk mereka bisa berkreasi dan berkarya untuk memberikan pelayanan kepada bangsa ini, menjadi kebanggaan bagi bangsa ini. Dan saya rasa kalau pemerintah kota kedepannya bisa membuka peluang-peluang itu, memberikan ruang bagi mereka, memberikan pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan, maka mereka pun juga bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa ini. Apa yang Mbak tawarkan Mbak untuk para pemuda ini Mbak? Sama ya pertanyaannya. Sehati Mbak. Sehati iya. itu. Gini Mbak. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang program yang memang ditujukan, yang pertama tentunya kita bicara tentang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Itu pun juga akan banyak sekali program-program untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang pasti akan digunakan untuk anak-anak muda, terutama mereka yang baru startup atau mau membuka usaha baru, pelatihan-pelatihan seperti literasi finansial, bagaimana untuk mengelola keuangan, literasi digital. Kita juga mau membuka ruang-ruang creative center gitu ya, pusat-pusat kreativitas untuk ekonomi kreatif maupun juga untuk di dunia seni. Kita berharap kedepannya bisa kita dirikan art center ya, seperti tim gitu, untuk ada tempat di mana mereka bisa menghadirkan karya-karya mereka. Dan juga terakhirnya kita juga berharap bisa menghadirkan mall khusus untuk anak muda, di mana yang berjualan di dalamnya ataupun juga barang-barang produk-produk yang dijual adalah kreasi dari anak muda untuk anak muda di Tangerang Selatan. Berarti bisa dibilang peningkatan kualitas SDM itu akan jadi salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di Tangsel, Mbak? Itu sangat penting sekali. Dan kalau kita bicara tentang penekanan angka kemiskinan, tentunya kita juga melalui pendidikan. Tapi pendidikan itu bisa dua hal, bisa dari jalur formal, tapi bisa juga dari jalur informal. Artinya yaitu tadi pelatihan-pelatihan yang mungkin vokasional, yang di luar dari jalur formal, tapi formalnya pun juga sangat penting. Dan kemarin saya bicara dengan GMDM untuk juga menangani masalah narkoba di Tangerang Selatan yang cukup tinggi. Salah satunya adalah untuk penguatan kompetensi dan kesejahteraan para pendidik. Kita juga bicara tentang peningkatan jumlah kursi SMP, SMA dan seterusnya, karena itu menjadi permasalahan besar di sini untuk mengurangi pungli-pungli, mengurangi permasalahan zonasi dan seterusnya. Dan juga kita bicara tentang bagaimana untuk memberikan beasiswa terutama untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.